Untuk mengetahui kasus meninggal dunia setelah divaksinasi COVID-19, sudah bergabung bersama News Siang, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Bapak Hindra Irawan Safari. Selamat siang Pak Hindra. Selamat siang. Baik, Pak Hindra, sebenarnya apakah pemberian vaksin COVID-19 ini bisa memicu kematian? Tidak, Hmm, dari data yang masuk ke Komnas KIPI, tidak ada seorang pun yang meninggal disebabkan oleh vaksinasi COVID sampai hari ini. Semua ada penyakit lain, seperti penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit COVID, ya seperti tadi ilustrasi. Tapi setelah adanya penelitian dari KIPI, apakah semua penyakit, penerima vaksin tersebut, penyakit penyertanya sedang kambuhkah, Prof? Betul, ya. Jadi kami tentunya mengambil kajian karena berdasarkan data ya, data seseorang itu diperiksa oleh dokter, data pemeriksaan laboratorium, data ronsen, data CT scan, data EEG, ya, data pemeriksaan penunjang lainnya, baru ditegakkan diagnosis dan kemudian dikaji karena harus ada dua bukti kalau itu disebabkan oleh vaksin. Yang pertama masa awitannya, yang kedua apakah ada penyebab lain. Karena list daripada gejala-gejala pasca imunisasi vaksin COVID ini telah kita lihat di fase 1, fase 2, fase 3 clinical trial vaksin ini. Kemudian cocok nggak waktunya? Yang berikutnya, ada penyakit lain nggak? Kalau ada penyakit lain ya tentu saja dikaitkan gejalanya. Kalau memang ini ternyata penyakit lain dan tidak ada di list yang penyebab berkaitan dengan vaksin COVID, nah kami mengambil kesimpulan bahwa kematian disebabkan oleh penyakit lain. Oke. Tapi Prof Hindra, Ya. tapi sebelum vaksin disuntikan, bukankah ada pemeriksaan kesehatan terhadap calon penerima vaksin? Kalau ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum vaksin diberikan dan dideteksi ada penyakit bawaan, kenapa tetap diberikan vaksin begitu, Pak Prof? Ya, jadi penyakit jantung, stroke, ya, COVID nggak bisa dideteksi langsung dan langsung terjadi. Jadi yang namanya juga screening, namanya juga penapisan, ya. Jadi pemeriksaan secara umum, ya. Namun serangan jantung nggak bisa dideteksi sebelum datang terjadi karena memang tidak diundang. Stroke juga nggak bisa dikasih tahu atau memberitahu terlebih dahulu dan nggak bisa diperiksa dari checklist dan diperiksa dengan stetoskop, nggak bisa. Jadi memang ada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa terdeteksi dari wawancara, tidak bisa terdeteksi dari pemeriksaan fisik, tidak bisa terdeteksi juga dari dari pemeriksaan lab, ya. Namun datang tiba-tiba. Kan kita juga sering melihat ada seseorang sedang memberikan ceramah, tiba-tiba ambruk, ya, baik, dan Prof. tidak tertolong. Demikian kira-kira. Ada yang sedang menyanyi, tiba-tiba itu nggak bisa Baik, terdeteksi. Prof Indra, bagaimana dengan vaksin AstraZeneca? Karena saat ini kan memang pemberian vaksin dihentikan sementara dan juga ada beberapa dari penerima vaksin tersebut mengalami gejala-gejala bahkan ada yang meninggal dunia. Ini bagaimana kajian yang Anda temukan? Ya, ya. Jadi kami melakukan kajian terhadap kasus-kasus tersebut. Yang satu memang disebabkan oleh radang paru. Ada pemeriksaan dokternya, ada ronsennya, ya, ada dokumen mediknya. Yang kedua memang terpapar COVID sebelum divaksin. Ya, ada data pemeriksaan fisik oleh dokter, ada pemeriksaan swabnya, ya, ada pemeriksaan penunjang, ada dokumen mediknya. Nah, yang satu ini death on arrival, artinya ketika dibawa oleh keluarganya ke fasilitas pelayanan kesehatan, ternyata sudah wafat. Baik. Jadi sulit untuk menentukan penyebabnya atau kaitannya dengan imunisasi. Namun tidak mudah juga menyebabkan apa penyebabnya. Untuk itu kita lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu otopsi yang Baik. rencananya akan dilakukan
hari Baik. Senin. Mudah-mudahan kita mendapat kejelasan. Baik, masih banyak yang bisa kita bahas, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Prof. Hindra sudah berbagi bersama kami di News Siang. Selamat siang.